Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang niat. Hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya semua amal tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Jadi kalau kita semua berorientasi kepada kebersihan niat, insya Allah apa yang kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal soleh. Karena niat ini sangat penting, sangat urgent. Sebab niat ini adalah penentu baik dan buruk amal kita. Dan kemudian meningkatkan motivasi kita serta membuat perbuatan kita menjadi ibadah insya Allah. Dan karenanya akan terinternalisasi di dalam diri kita dan tentu saja itu akan menetapkan tujuan kita. Kita ambil sebuah permisalan. Di dalam sebuah pekerjaan tentu masing-masing memiliki profesi. Contoh, seorang tukang sapu-sapu di jalanan, ya, petugas kebersihan, atau seorang penjaga pintu rel kereta api. Kalau dilihat dari hasil, mungkin pekerjaan mereka hasilnya tidak menampakkan keuntungan yang besar sebagaimana pengusaha-pengusaha. Tetapi mereka karena tulus dalam melaksanakan pekerjaan, mereka memaknai pekerjaan itu dengan niat yang bersih, dengan tujuan yang bersih, maka insya Allah mereka akan mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha wada'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah akan mengabaikan dari umatku apa saja? 3 hal, yakni kekeliruan, keterlupaan, dan keterpaksaan. Jadi itu akan diabaikan oleh Allah kalau dalam melaksanakan sesuatu kita keliru. Kekeliruan itu karena ketidakpahaman. Tidak paham, tidak tahu ilmunya. Nah, kalau tidak tahu ilmunya, itu akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bodoh namanya. Lalu apa? Keterlupaan. Keterlupaan itu muncul karena tidak sadar. Ketidaksadaran itu kemudian diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akalnya tidak mampu mencakup itu. Kemudian keterpaksaan. Keterpaksaan muncul karena sesuatu yang tidak rela. Maka terhadap hal itu kita harus pahami sebagaimana ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu ikuti apa yang tidak kamu punyai pengetahuannya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mengerjakan sesuatu itu harus tahu, harus sadar, harus paham ilmunya. Nah, ketika dia paham ilmunya, maka
dia dalam melakukan pekerjaannya insya Allah akan masuk dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, bahwa manusia itu perlu sadar dalam melakukan sesuatu. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu lakukan sholat jika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi kesadaran itu penting kita pupuk. Kesadaran itu penting kita hadirkan dalam perbuatan kita, terutama dalam keadaan sholat. Kalau kita mabuk, ya sholatnya tidak sah. Nah, kemudian kerelaan, ya, itu sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghi wa la'ad fala itsmun 'alaih. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih demi selain Allah. Tetapi siapa yang karena terpaksa, bukan karena menginginkannya dan tidak berlebihan, maka tiada dosa baginya. Maka itu adalah sebuah kedaruratan. Gitu. Nah, penting bagi kita komponen niat ini, yakni pengetahuan, kesadaran, kerelaan ada di dalam niat kita. Ya, kalau dalam berniat kita nggak tahu apa yang akan kita kerjakan, ketika kita berniat kita tidak sadar, ketika kita berniat kita tidak rela, maka apa yang terjadi? Niat itu tidak akan bisa terwujudkan. Itu. Contoh, ketika kita melafalkan niat dalam sholat, ya, melafalkan niat dalam sholat, secara hukum sholat itu bukan bagian dari sholat, lafal niatnya. Ini termasuk sebagai sunnah dia. Sebab sebagaimana yang diketahui bahwa definisi sholat adalah pekerjaan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka niat itu bukan secara lafal, tapi niatnya itu di dalam kolbu. Di mana dia adanya? Ketika dalam proses takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, dalam mengucapkan Allahu Akbar itu niatnya di dalam kolbu itu ada. Sejaku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah Ta'ala. Itu sudah harus ada di dalam kolbunya, di dalam hati nuraninya, bukan di luarnya. Ya, sebab kalau di luarnya itu tidak terhitung sebagai sholat. Ya, maka ketika takbiratul ihram, niat itu sudah ada di dalam kolbu. Sembari mengucapkan Allahu Akbar, sembari kolbu mengucapkan niat itu. Maka terkadang kalau dalam kalangan Nahdien, orang-orang yang mengucapkan takbiratul ihram itu agak panjang. Kenapa? Karena dia sedang menyelaraskan antara kolbunya dengan ucapannya takbiratul ihram. Gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa Rumi Center yang berbahagia. Tujuan kita melafalkan niat adalah lisanul qalb, agar lidah mendorong kolbu kita. Kita menjadi terkondisikan supaya kita paham dengan apa yang kita kerjakan. Lalu kemudian juga agar menjauhkan kita dari was-was. Lalu kemudian keluar dari khilaf orang yang mewajibkannya. Nah, ini ya tujuannya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat 18 ditegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, itu. Jadi ucapan yang kita ucapkan itu selalu dicatat oleh malaikat raqib dan atid, gitu ya. Kemudian
Eh, dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Ilaihi yas'adul kalimat thayyibu wal amalu sholihu yarfa'uh. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh yang dinaikkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kepada kita untuk membangun kembali niat kita supaya pekerjaan kita benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Kalau salah niat, maka kemudian salah pula pekerjaan kita. Banyak hal ketika kita melakukan amaliyah soleh, niat kita harus kita bersihkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.